Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film tentang seorang pria yang tiba-tiba berpindah ke planet Mars. Awalnya ia sempat kesulitan dalam beradaptasi di planet tersebut, tetapi setelah tinggal cukup lama, ia akhirnya sadar bahwa dirinya menjadi lebih kuat. Bahkan ia mampu menghadapi ratusan monster yang mencoba menyerangnya. Lalu apakah pria ini bisa kembali ke planet asalnya, yaitu planet Bumi? Wis rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika sebuah planet merah bernama planet Barsum, atau yang lebih kita kenal sebagai planet Mars, saat ini sedang sekarat akibat ulah dari kota predator bernama kota Zodanga yang telah melahap energi serta kehidupan di planet tersebut. Selama ribuan tahun, hanya kota agung heliumlah yang mampu menahan ganasnya pesawat tempur milik kota Zodanga. Hingga suatu ketika pesawat helium akhirnya berhasil memojokkan salah satu pesawat Zodanga yang saat itu dikendarai oleh sang penguasa Zodanga bernama Saptan. Kemudian ketika para prajurit dari helium berusaha mengepung Saptan, tanpa mereka sadari tiba-tiba muncul serangan misterius yang langsung menghancurkan semua orang yang ada di sana dan hanya menyisakan Saptan saja. Tak lama setelah itu, tiga pria botak berjubah muncul dari balik langit sambil memberikan sebuah senjata yang bisa melenyapkan pasukan musuh dalam sekejap pada Saptan. Tetapi sayangnya ia malah menyerang ketiga pria botak berjubah tersebut, hingga salah satu pria itu menganggap bahwa Saptan merupakan pria yang sangat bodoh. Ketiga pria botak itu mengatakan bahwa mereka merupakan utusan dari Dewi Isis, dan jika Saptan mau mematuhi segala perintah mereka, maka mereka akan menjadikan Saptan sebagai penguasa tunggal di Barsum tanpa ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Lalu film pun baru saja dimulai. Scenes kemudian beralih ke kota London di tahun 1881 ketika seorang pria bernama John Carter sedang berjalan di tengah derasnya hujan. Ia menyadari bahwa dirinya sedang diikuti oleh seseorang tak dikenal, tetapi untungnya ia berhasil mengelabui pria tersebut. Bahkan ia juga berhasil membuat seorang wanita bangsawan terkagum-kagum akan ketampanannya. John lalu pergi ke kantor pos untuk mengirimkan sebuah pesan pada ponakannya yang bernama Ned agar ia segera menemui John di London. Singkat cerita, pesan itu pun akhirnya sampai kepada Ned, dan setelah ia tiba di London, ia mendapat kabar bahwa ternyata John saat ini telah meninggal dunia. Kematian John yang sangat mendadak membuat semua orang hampir tak percaya, karena John tak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia memiliki penyakit keras. Setelah John meninggal di ruangan kerjanya, ia pun dimakamkan di sebuah tempat yang memiliki pintu aneh, karena pintu itu tak bisa dibuka dari luar, melainkan hanya bisa dibuka dari dalam saja. Selain semua harta kekayaannya, John juga meninggalkan sebuah buku catatan pribadi pada Ned, dan ketika ia mulai membacanya, ternyata di dalam buku itu terdapat sebuah kisah tentang petualangan John yang dimulai sejak 13 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1868 di wilayah pegunungan Arizona. Saat itu, John yang merupakan seorang penambang benda-benda kuno meminta salah satu pemilik toko kenalannya untuk menyiapkan beberapa bekal, tetapi karena John masih memiliki hutang dan belum membayarnya, pemilik toko beserta para pengunjung pun mulai membuli John karena mereka mengira bahwa John hanya berhalusinasi tentang gua berisi emas yang ia temukan. Ketika John menyadari bahwa para pengunjung itu hendak membegalnya, John pun langsung menghajar mereka dan ia juga menyerahkan sebuah potongan emas pada pemilik toko, yang mana hal itu menandakan bahwa John tak pernah berhalusinasi tentang gua emas tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja para tentara Amerika datang sambil menyuruh John untuk ikut bersama mereka. Tetapi saat John hendak kabur, ia pun langsung dipukul oleh salah satu tentara yang ada di sana hingga akhirnya ia pingsan. Singkat cerita, setelah John terbangun dari pingsannya, ia bertemu dengan seorang pria bernama Kolonel Powell yang memintanya untuk ikut berperang melawan suku Apache, karena dulunya John merupakan seorang kapten tentara yang sangat hebat.
Tetapi entah mengapa John justru mencoba kabur dari sana, hingga akhirnya ia pun dijebloskan ke dalam sebuah kurungan agar ia tidak kabur lagi dan mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kolonel Powell. Lalu ketika Kolonel Powell sedang pergi, John mencoba memancing perhatian si penjaga yang ada di sana, hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan kunci untuk membuka kurungan tersebut. Saat John berusaha lari dari kejaran Kolonel Powell dan anak buahnya, mereka tak sengaja bertemu dengan para suku Apache, sehingga aksi saling menembak antara kedua kelompok pun tak bisa terhindarkan lagi. Dalam pertempuran tersebut, John mencoba menyelamatkan Kolonel Powell yang saat itu terkena tembakan suku Apache. Tetapi entah mengapa ketika mereka sedang bersembunyi di salah satu goa, para suku Apache itu tiba-tiba menghentikan serangan mereka dan memutuskan untuk segera pergi dari sana. Merasa penasaran dengan goa bergambar laba-laba tersebut, John kemudian masuk ke dalam sana dan ternyata goa itu bukanlah goa biasa, karena di dalamnya terdapat dinding yang terbuat dari emas seperti goa yang pernah ia temukan sebelumnya. Tanpa disadari, tiba-tiba dari belakang John muncul seorang pria botak berjubah yang mencoba menyerangnya. Namun karena John memiliki keahlian dalam pertarungan jarak dekat, ia pun akhirnya berhasil menembak pria tersebut dengan menggunakan pistol miliknya. Sebelum pria itu meninggal, ia sempat mengeluarkan sebuah medali sambil mengatakan kata-kata aneh. Tetapi saat John mencoba mengikuti perkataan pria tersebut, tiba-tiba medali itu mulai mengeluarkan cahaya biru dan seketika John pun terbangun di sebuah gurun pasir yang terletak di planet Barsum. Lalu ketika John mencoba berjalan kaki ke arah sinar yang ada di atas bukit, John justru merasa kesulitan karena gaya gravitasi yang ada di planet Barsum jauh lebih ringan daripada gaya gravitasi yang ada di bumi. Setelah terjatuh berkali-kali, John akhirnya mampu beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Bahkan saat ini ia sudah bisa melompat jauh lebih tinggi tanpa harus terjatuh lagi. Saat John sudah sampai di bukit, ia sempat melihat ada sebuah batu yang sangat aneh, yang mana di dalam sana terdapat beberapa telur yang kemudian menetas menjadi beberapa bayi monster berwarna hijau. Tak lama setelah itu, beberapa monster yang sering disebut sebagai bangsa Tarks datang menyerang John karena mereka mengira bahwa John hendak mencuri para bayi tersebut. Namun untungnya sang pemimpin dari Tarks yang bernama Tarkas berhasil menghentikan serangan anak buahnya. Tarkas mencoba berkomunikasi dengan John karena ia sangat kagum dengan kemampuan melompat yang dimiliki John. Tetapi saat Tarkas menyuruh John untuk melompat, John malah mencoba menyerang Tarkas, sehingga mereka pun terpaksa membawa John dan bayi-bayi Tarks menuju ke markas mereka. Di sisi lain, seorang putri dari kota Helium yang bernama Dejah Toris mencoba mempresentasikan alat buatannya yang mampu menciptakan kekuatan cahaya biru seperti senjata milik Saptan. Namun saat semua orang sedang fokus dengan perkataan Dejah, tanpa disadari tiba-tiba pria misterius datang menyentuh kabel dari alat itu, hingga akhirnya alat itu pun rusak parah. Ternyata orang yang merusak alat itu merupakan salah satu anak buah dari pria botak berjubah bernama Matai Seng, yang memiliki kemampuan untuk mengubah penampilan sesuka hati mereka. Karena sang raja sudah tidak punya pilihan lain, ia pun terpaksa menikahkan putri semata wayangnya pada Saptan agar kota Helium tak lagi berperang dengan kota Zodanga. Sementara itu, ketika John sudah tiba di markas para Tarks, Tarkas pun memerintahkan salah satu Tarks yang bernama Sola untuk mengurus John. Tetapi saat John melihat medali miliknya dibawa oleh prajurit Tarks, ia pun mencoba menyerangnya hingga akhirnya ia berhasil dihentikan oleh bawahan Tarkas yang bernama Talhajus. Talhajus yang merasa bahwa John merupakan ancaman bagi mereka pun meminta Tarkas untuk segera membunuhnya. Tetapi karena Tarkas menolak hal itu, Talhajus justru mencoba menantang Tarkas dengan cara berduel. Namun sayang usahanya hanyalah sia-sia karena para Tarks itu tak ada yang mendukung keputusan tersebut. Kemudian Tarkas meminta John untuk menunjukkan kemampuan melompatnya di depan para Tarks yang lain. Tetapi karena John menolak hal itu, Tarkas pun terpaksa menyuruh Sola untuk membawa John menuju ke suatu tempat. Di sana John dimandikan dan ditepungi seperti para bayi Tarks yang lain. Namun saat Sola memberikan sebuah minuman aneh pada John,
tiba-tiba ia merasa bahwa dirinya bisa memahami perkataan Sola, karena ternyata minuman itu merupakan minuman khusus yang biasa mereka sebut sebagai suara barsum. Lalu saat hari sudah malam, John mencoba kabur dari sana, tetapi setiap kali John melompat, entah mengapa ia selalu diikuti oleh monster aneh yang bertingkah layaknya seekor anjing. Ternyata monster itu memiliki kecepatan super, sehingga ia mampu mengejar John dengan sangat cepat. Namun ketika John hendak mengambil medali yang dibawa oleh Tarkas, monster itu justru menabrak para Torks yang ada di sana, sehingga ia pun dipukuli oleh para Torks tersebut. John yang tak tega melihat monster itu dipukuli akhirnya datang untuk membantu monster tersebut, hingga ia tak sengaja memukul salah satu Torks dan Torks itu pun seketika meninggal dunia. Keesokan harinya, John dan Sola kemudian diikat di sebuah batu, tetapi hanya Sola lah yang dihukum menggunakan besi panas, karena monster mirip anjing bernama Wola itu merupakan peliharaan milik Sola dan ia juga bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukan oleh John. Setelah hukuman itu selesai, Tarkas mengatakan bahwa hukuman ini merupakan hukuman terakhir bagi Sola, dan jika ia kembali berbuat kesalahan, maka hanya ada satu hukuman yang tersisa baginya, yaitu hukuman kematian. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul beberapa pesawat Zodanga yang dipimpin oleh Saptan sedang mengejar pesawat helium, karena Saptan ingin menangkap Putri Dejah yang mencoba kabur darinya. Tetapi saat Saptan sedang mengecek para prajurit helium satu persatu, ia tak menyadari bahwa Dejah berhasil menyabotase salah satu pesawat, hingga akhirnya pesawat itu menabrak pesawat lain dan membuat Dejah terpental keluar. John yang menyadari bahwa Dejah merupakan ras manusia pun langsung menggunakan lompatan supernya untuk menyelamatkan Dejah serta menghancurkan beberapa pesawat milik Zodanga. Saptan lalu mencoba membunuh John dengan senjata miliknya, tetapi entah mengapa Mataisang justru menghentikan tindakan Saptan dan ia pun menyuruh Saptan untuk menangkap John hidup-hidup. Lalu saat Saptan dan John sedang bertarung di dalam pesawat, tiba-tiba para Tarks menembaki pesawat itu dari bawah, hingga akhirnya pesawat itu meledak, sementara Saptan dan John berhasil kabur dari ledakan pesawat tersebut. Setelah melihat kemampuan yang dimiliki oleh John, Tarkas dan para Torks yang lain pun memanggil John dengan sebutan Dotar Sojat, yang artinya tangan kanan Tarkas. Tetapi John justru menolak hal itu karena ia tak memiliki niat untuk ikut dalam suatu peperangan. Tarkas mengatakan bahwa ia tak bisa menjamin keselamatan Dejah jika John menolak tawaran tersebut, sehingga John akhirnya terpaksa menuruti perkataan Tarkas karena ia masih penasaran siapa sebenarnya wanita bernama Dejah ini. Setelah John berbincang-bincang dengan Dejah, ia akhirnya sadar bahwa planet Barsum yang ia tempati saat ini merupakan planet Mars, sementara planet Bumi memiliki nama lain, yaitu planet Jasum. Dejah mengira bahwa John merupakan salah satu kaum Tern seperti Mataisang yang sering dianggap sebagai dewa oleh para penduduk planet Barsum, sehingga ia pun mencoba mengajak John untuk pergi menuju ke kuil milik para Tark agar mereka bisa mencari tahu apakah John benar-benar seorang Tern. Sayangnya mereka justru ditangkap oleh salah satu Tarks bernama Sarkoja, karena kuil itu merupakan kuil terlarang yang hanya boleh dimasuki oleh bangsa Tark saja. Mengetahui hal itu, Tarkas pun sangat marah pada John karena tindakannya membuat Sola harus menghadapi hukuman mati. Tetapi saat John menyadari bahwa Sola merupakan putri kandung Tarkas, Tarkas pun memutuskan untuk membebaskan mereka bertiga dengan syarat John harus membawa dan menjaga Sola menuju ke suatu tempat bernama Sungai Is. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan panjang, mereka bertiga akhirnya sampai di Sungai Is, dan ketika John dan Dejah mencoba masuk ke salah satu bangunan yang berbentuk aneh tersebut, mereka akhirnya menemukan sebuah cara agar John bisa kembali ke planet asalnya. Tetapi sebelum mereka berhasil memecahkan mantra tersebut, tiba-tiba mereka diserang oleh monster yang lebih ganas dari para Tarks atau biasa disebut sebagai Warhun, sehingga mereka bertiga pun berusaha kabur dari kejaran para Warhun tersebut. Ternyata orang yang memerintahkan para Warhun itu adalah Mataisang, karena ia ingin menangkap John hidup-hidup agar ia bisa mencari tahu siapakah sebenarnya John ini.
Menyadari bahwa mereka tak bisa kabur dari kejaran para Warhun, John pun memutuskan untuk menghadapi para Warhun agar Sola dan Deja bisa kabur dari sana karena John tak ingin mengulangi kesalahan di masa lalunya lagi ketika istri dan anaknya meninggal akibat perang yang terjadi di negara mereka. Dengan kekuatan yang ia miliki, John mulai menghajar satu persatu para Warhun tersebut hingga akhirnya pesawat milik Helium datang menembaki mereka dan membuat beberapa Warhun yang tersisa kabur terbirit-birit. Setelah memastikan bahwa John masih hidup, mereka pun membawa John pergi ke suatu tempat dan ketika John sudah bangun, ternyata saat ini ia tidak berada di Helium, melainkan ia berada di kota Zodanga. Beberapa saat kemudian, seorang jenderal dari Helium bernama Kantoskan datang menemui John, tetapi entah mengapa tiba-tiba ia menyuruh John untuk berpura-pura menyandranya karena ia ingin membawa John pergi menuju ke suatu tempat. Saat mereka sudah berada di atap, Kantos menyuruh John untuk segera melompat ke arah bangunan yang lain dan setelah memantul berkali-kali, mereka berdua akhirnya tiba di suatu ruangan tempat di mana Deja berada. Kemudian Deja pun menyuruh semua orang yang ada di sana untuk keluar agar ia bisa mengatakan sesuatu pada John karena sebentar lagi ia akan segera menikah dengan Saptan. Deja bertanya pada John apakah ia mau berperang untuk Helium, tetapi saat Deja melihat cincin pernikahan yang dipakai oleh John, ia pun akhirnya sadar bahwa ia tak bisa memaksakan kehendaknya pada John. Deja lalu memberikan medali milik John sambil menyuruhnya untuk mengucapkan sebuah mantra agar John bisa kembali lagi ke bumi dan saat Saptan menerobos masuk ke dalam ruangan itu, tiba-tiba John sudah tidak ada di sana lagi. Deja mengira bahwa John telah kembali ke bumi, tetapi tanpa ia sadari ternyata John tidak mengucapkan mantra yang terakhir karena ia masih bimbang dengan keputusan yang harus ia pilih. Lalu saat John hendak keluar dari sana, ia justru ditangkap oleh seorang emak-emak yang kemudian berubah menjadi Mataiseng. Mataiseng kemudian membawa John pergi menuju ke suatu tempat dan di tengah perjalanan Mataiseng mengatakan bahwa ia merupakan makhluk abadi yang mengetahui kebenaran tentang John yang berasal dari bumi. Bahkan ia juga tahu bahwa John berasal dari Virginia. Selain itu, Mataiseng berniat untuk menyingkirkan Putri Deja beserta orang-orang Helium karena mereka mengetahui rahasia tentang cahaya berwarna biru tersebut. Selama ini, Mataiseng telah mengatur semua yang terjadi di planet Barsum agar kekuatan cahaya biru itu hanya dimiliki oleh orang-orang bodoh seperti Saptan yang bisa mereka kendalikan sesuka hati mereka. Tak hanya itu, ternyata selama ini para Tern juga telah mengendalikan planet bumi dengan cara memicu peperangan dan menciptakan kejadian-kejadian sesuai keinginan mereka. Lalu ketika Mataiseng hendak membawa John pergi, tiba-tiba Wola datang menghancurkan alat yang dipakai oleh Mataiseng untuk menahan John, hingga akhirnya John bebas dan pergi menggunakan salah satu pesawat kecil tersebut. John sempat dikejar oleh beberapa prajurit Zodanga, tetapi berkat bantuan Sola, ia akhirnya berhasil meloloskan diri dari kejaran prajurit Zodanga tersebut. Untuk menyelamatkan Deja, John membutuhkan pasukan yang mampu melawan para prajurit Zodanga, sehingga ia pun mengajak Sola kembali ke markas Stark agar mereka bisa membujuk Tarkas untuk ikut berperang melawan pasukan Zodanga. Tetapi sayangnya saat mereka sudah tiba di markas para Tark, ternyata Tarkas bukanlah pemimpin mereka lagi, melainkan Talhajuslah yang saat ini menjadi pemimpin bagi para Tark tersebut. Karena sebelumnya ia menyimpan dendam terhadap John, Talhajus akhirnya mengurung John di dalam goa bersama Tarkas yang sudah ada di sana terlebih dahulu. Tak lama kemudian tiba-tiba mereka berdua dibawa menuju ke arena untuk dipertarungkan dengan makhluk buas bernama Kera Putih yang tak memiliki penglihatan tetapi ia memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Awalnya John sempat kewalahan karena kakinya dirantai di sebuah batu berukuran besar. Namun ketika John berhasil melilitkan rantai itu ke tubuh Kera Putih, John akhirnya bisa melepaskan diri dan ia pun menggunakan batu besar itu untuk membunuh Kera Putih tersebut. Di sisi lain, saat Kera Putih kedua mulai memasuki arena, Sola mencoba turun ke arena untuk membantu Tarkas melawan makhluk ganas itu. Dan ketika mereka berusaha kabur dari kejaran Kera Putih,
John akhirnya datang dan ia pun berhasil membunuh kedua makhluk ganas yang selama ini selalu menjadi pemenang di arena tersebut. Setelah itu, John mengatakan bahwa ia ingin menantang Talhajus untuk bertarung di arena, dan karena semua Tark mendukung keputusan John, Talhajus pun terpaksa turun untuk menghadapi John, hingga akhirnya John berhasil mengalahkannya hanya dengan 1 kali tebasan pedang. Dengan menggunakan nama Dotar Sojat, John meminta agar para Tarks mau membantunya untuk berperang melawan Zodanga, hingga akhirnya mereka berangkat menuju kota Zodanga, tetapi tanpa mereka sadari, ternyata di kota itu tidak ada siapa-siapa, karena semua orang saat ini sedang berada di kota Helium untuk menghadiri pernikahan Sabtan dengan Putri Deja. John kemudian menyuruh para Tark untuk mencari pesawat Zodanga agar mereka bisa terbang menuju Helium, tetapi karena Tarkas tak ingin terbang menggunakan pesawat, John pun terpaksa berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan salah satu pesawat kecil yang ada di sana. Singkat cerita, ketika acara pernikahan itu dimulai, tiba-tiba saja John datang sambil mengatakan bahwa pasukan Zodanga telah mengepung mereka, sehingga pertempuran antara pasukan Helium dengan pasukan Zodanga pun tak bisa terhindarkan lagi. Awalnya John dan para pasukan Helium sempat kewalahan menghadapi para pasukan Zodanga, tetapi tanpa disadari, Tarkas dan para Tarks itu akhirnya datang menggunakan pesawat milik Zodanga, dan mereka pun membantu para pasukan Helium untuk bertempur melawan pasukan Zodanga. Setelah John berhasil mengalahkan Sabtan, ia menyuruhnya untuk memberitahu semua rahasia tentang Turn, tetapi sayangnya Mataisang yang saat itu berubah wujud menjadi salah satu Tark berhasil membunuh Sabtan dengan menggunakan alat miliknya. Melihat hal itu, John kemudian mencoba mengejar Mataisang, tetapi karena Mataisang bisa mengubah tubuhnya menjadi orang lain, ia akhirnya berhasil kabur dari sana dengan menggunakan kekuatan dari medali miliknya. Lalu ketika peperangan itu telah berakhir, John pun menghampiri Deja sambil menanyakan apakah Deja mau menikahi seorang John Carter, pria misterius yang berasal dari planet bumi. Dan setelah Deja menerima lamaran tersebut, mereka berdua kemudian melanjutkan acara pernikahan hingga akhirnya mereka resmi menjadi sepasang suami istri. Beberapa hari kemudian, saat John sedang melihat pemandangan planet Barsum di malam hari, ia pun membuang medali miliknya dan memutuskan untuk tinggal di sana. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba saja salah satu penjaga itu berubah menjadi Mataisang, hingga akhirnya ia berhasil mengembalikan John menuju planet bumi. Setelah kejadian itu, John sempat menyesal karena ia telah membuang medali tersebut. Namun karena ia masih ingin pergi ke planet Barsum, John pun mulai melakukan pencarian terhadap para Turn yang ada di bumi. Tetapi meskipun awalnya ia sempat gagal, ia terus mencari. Dan setelah melakukan pencarian selama 10 tahun, ia akhirnya berhasil menemukan medali tersebut. Di dalam catatannya, John mengatakan jika tubuhnya yang ada di bumi mati, maka salinan tubuhnya yang ada di planet Barsum juga ikut mati, sehingga John memberikan seluruh hartanya pada Ned agar Ned bisa melindungi tubuhnya dari serangan Turn yang ada di bumi. Ned yang khawatir dengan keadaan tubuh John pun mencoba mencari tahu bagaimana cara membuka pintu makam itu. Dan setelah ia berhasil membuka pintunya, tiba-tiba muncul seorang misterius yang hendak membunuhnya. Tetapi tanpa disadari, ternyata John sudah ada di belakang mereka dan ia pun berhasil menembak orang misterius itu. Ternyata orang misterius itu merupakan salah satu Turn, dan karena John tak pernah mendapatkan medali itu, ia mencoba menjebak Turn yang ada di bumi dengan cara melakukan beberapa kebohongan dan memalsukan kematiannya agar ia bisa mendapatkan medali itu dari tangan Turn sendiri. Lalu setelah mengucapkan salam perpisahan pada Ned, ia akhirnya mulai mengucapkan mantra agar ia bisa kembali ke planet Barsum. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.